Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu akan absen ya. Iya, Bu. Maratun Basita, Hadir, Bu. Nurul Raihan, Hadir, Bu. Nur Rahma. Sakit, Bu. Oh, Rahma sakit ya. Kalau begitu kita doain ya agar Rahma cepat sembuh. Al-Fatihah. Amin. Amin. Baik, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta buat ketua kelasnya pimpin doa ya. Nur Raihan, silakan pimpin doa. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu Guru ingin tanya, kalian tahu nggak kenapa saat kita menjemur pakaian di bawah sinar matahari, pakaian bisa kering? Saya, Bu. Ayo Raihan jawab. Karena matahari panas. Ya, baik. Jawabannya mendekati benar. Jadi, kenapa pakaian akan mengering saat dijemur di bawah matahari? Yaitu karena terjadinya perpindahan panas. Saat pakaian dijemur di bawah sinar matahari, maka pakaian akan menerima radiasi dari matahari sehingga uap air yang terkandung dalam pakaian basah akan menguap dan pakaian akan mengering. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai perpindahan panas. Tujuan kita mempelajari ini yaitu agar mengetahui jenis-jenis dan contoh dari perpindahan suhu dan kalor. Lanjut ke materi, kita akan menonton video mengenai perpindahan suhu dan kalor. Kita nonton videonya dulu ya. Iya. Setelah kita menonton video pembelajaran tadi, adakah yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan terkait video yang kita tonton? Saya, Bu. Iya, Raihan, silakan. Tadi kan saya lihat ada konduksi, tapi saya belum terlalu mengerti. Bisa Ibu jelaskan? Nah, pertanyaan yang bagus, Raihan. Jadi, perpindahan panas melalui konduksi yaitu perpindahan panas melalui zat padat yang dimana partikel-partikelnya tidak ikut berpindah. Ibu beri contoh ya, misal seperti saat Ibu Guru memanaskan suatu ujung logam di bara api. Nah, yang terkena api itu ujungnya bagian sini kan. Tapi saat Ibu pegang di ujung yang lain, maka akan itu terasa panas padahal dia tidak ikut terkena api. Paham kan? Paham, Bu. Oke. Nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut. Sebelum itu, Ibu minta kalian baca dulu teks mengenai perpindahan suhu dan kalor ya. Iya. Udah selesai bacanya anak-anak? Sudah, Bu. Kalau gitu perhatikan di depan ya. Iya. Ya, sekarang perpindahan panas itu terbagi menjadi 3. Itu konduksi, perpindahan panas ini terbagi menjadi 3, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi konduksi ini yaitu perpindahan panas yang melalui zat padat, akan tetapi partikel-partikelnya tidak ikut berpindah. Seperti yang Ibu contohkan tadi, yaitu memanaskan logam. Kemudian
perpindahan panas melalui konveksi ini yaitu perpindahan panas melalui zat cair dan zat gas. Jadi di mana partikel-partikelnya ikut berpindah. Contohnya seperti ibu punya secangkir teh panas, lalu ibu simpan di ruangan yang lebih dingin. Kemudian uap dari teh panas itu akan menguap dan teh hangat ini akan mendingin mengikuti suhu ruangan. Kemudian yang radiasi ini yaitu perpindahan panas yang tanpa melalui perantara. Contohnya misalnya seperti saat kita merasakan hangatnya sinar matahari, kita tidak menyentuh langsung matahari, akan tetapi kita merasakan hangatnya. Atau contoh lainnya misal seperti saat kita duduk di dekat bara api, kita akan merasakan hangatnya padahal kita tidak memegang bara api tersebut. Paham sampai sini? Paham, Bu. Nah, berikutnya kita akan melakukan kegiatan praktikum. Sebelum itu kalian harus mengikuti instruksi dari Bu Guru ya, agar kita selamat saat melakukan praktikum. Ibu akan bagikan LKPD-nya, silakan diperhatikan. Di sini ibu punya 1 gelas berisi air hangat, 1 gelas kosong, dan 1 sendok makan. Langkah pertama yaitu kita menuangkan air hangat ke gelas kosong. Sebelum ibu memasukkan sendok ini ke dalam air hangat, ibu akan minta kalian untuk pegang dan rasakan apakah sendok ini hangat atau tidak. Coba pegang. Pegang lagi. Hangat nggak? Enggak, Bu. Sekarang ibu masukkan sendok ini ke dalam air hangat. Kita tunggu beberapa saat ya. Kemudian coba pegang ujung sendoknya, apakah hangat atau enggak? Hangat, Bu. Oke, jadi percobaan yang baru saja kita lakukan ini disebut perpindahan panas secara konduksi, di mana sendok ini berperan sebagai konduktor yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Jadi, kenapa percobaan ini disebut perpindahan panas secara konduksi? Karena ini perpindahan panas melalui zat padat, yaitu sendok ini zat padat. Jadi airnya tidak ikut berpindah ke ujung, tetapi kita dapat merasakan panas di ujung sendok. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke, jadi setelah kita melakukan kegiatan percobaan ini, ibu minta kalian untuk berdiskusi dan menjawab pertanyaan terkait percobaan yang telah kita lakukan di LKPD yang sudah ibu bagikan. Sudah selesai, Bu. Baiklah, kalau gitu kumpulkannya, ibu akan periksa pekerjaan kalian. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, ibu minta kalian membaca kembali tentang teks tentang perpindahan panas dan kalor tadi. Lalu kalian ibu minta untuk menuliskan informasi penting yang kalian temukan di sini. Lalu kalian juga harus mencari kata yang bergaris bawah atau bercetak miring. Oke, silakan kerjakan ya secara berkelompok. Baik, sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Oke, kumpulkan ya. Sekarang kegiatan berdiskusi kita telah selesai. Ada yang ingin menyimpulkan apa saja kesimpulan dari seluruh kegiatan diskusi yang telah kita lakukan? Saya
Saya Bu. Ya, silakan Cinta. Perpindahan panas. Nah, perpindahan panas dibagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, Pitar. Ada lagi yang mau menyampaikan? Saya Bu, Ya, silakan Raihan. contoh yang kita sudah praktekkan tadi yaitu perpindahan panas secara konduksi. Nah, murid ibu pintar sekali ya. Kita sama-sama tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Jadi ibu akan memberikan sedikit penguatan terhadap kesimpulan yang telah kalian berikan. Hari ini kita telah mempelajari tentang IPA, yaitu tentang perpindahan panas. Benar yang dikatakan oleh anak-anak tadi kalau perpindahan panas itu terdiri dari 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Selanjutnya kita juga tadi telah mempelajari tentang bahasa Indonesia, di mana kita mempelajari tentang informasi penting yang terdapat dalam suatu teks eksplanasi. Kegiatan selanjutnya kita yaitu mengerjakan soal secara mandiri. Oke, kerjakan soal di sini. Yang jujur nggak boleh nyontek ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan seni budaya. Jadi persiapkan diri dan belajar di rumah ya. Baik Bu. Oke, sebelum kita pulang, ketua kelas tolong pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Amin. Sekian pertemuan kita hari ini. Nanti pulangnya hati-hati di jalan ya. Iya Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.